Halo teman-teman, balik lagi dengan gua. Kali ini gua mau coba cek ya isi dari BLDC yang udah gua modif pakai water cooler. Pertama gua keluarin dulu airnya teman-teman, yang pasti ya harus bersih airnya. Terus gua cabut kabel dari controller dan gua berusaha membuka BLDC ini ya. Ini ngebukanya tuh agak tricky teman-teman, agak keras juga ya. Gua nggak punya impact di sini, jadi gua bukannya manual pakai kunci pipa dan juga kunci Inggris ya, karena ini bautnya tuh besar banget teman-teman, bukan main, besar banget sih bautnya. Dan juga tentunya keras banget sih, karena ini bagian bannya harus keras ya. Kalau nggak keras itu takutnya lepas di jalan. Nah, selesai membuka bautnya itu, ini yang tricky menurut gue ya, karena ada pengunciannya di BLS-nya. Jadi ngebukanya itu harus dari sebelah kiri dulu baru ke sebelah kanan, karena pengunciannya itu ada di sebelah kanan teman-teman. Gue coba buka sekarang, emang agak susah ya ngebukanya, jadi gue coba buka dulu shock breaker sebelah kiri teman-teman, untuk mempermudah gua untuk membuka BLDC-nya. Ini juga kuncinya kunci 14 ya. Jadi umum digunakan di beberapa motor bensin pada umumnya. Nah, setelah saya buka, kemudian saya coba ketuk-ketuk BLDC-nya. Ini tricky banget sih menurut gua, teman-teman. Dibilang gampang enggak, susah ya lumayan, teman-teman. Jadi tricky sih. Nah, setelah terbuka seperti ini, lanjut gue bakal coba bongkar BLDC-nya dan lihat dalamannya ya teman-teman. Ngebukanya itu cukup dengan membuka bautnya aja ya, baut kunci L-nya itu tinggal dibuka satu persatu, dan harus dipastikan semua bautnya itu terbuka teman-teman. Kalau ada yang nggak terbuka itu saat membukanya itu takutnya patah. Kalau patah kan susah ya. Dan tentunya kalian harus hati-hati, karena di situ ada sealant teman-teman, ada sealant atau ada karet pelindungnya ya teman-teman. Nah, gua bukannya itu dengan cara diketuk-ketuk ya. Kalian bisa lihat itu di balik pagar itu sangat effort banget buat membuka BLDC, dan ini dia kumparannya teman-teman. Nah, sekarang kalian bisa lihat ya, setelah beberapa bulan ada warna biru. Warna biru itu kayaknya karena kelembapannya teman-teman. Itu pipa yang depan doang sih yang warna biru, pipa belakang buat air output itu nggak ada warna birunya teman-teman. Kemungkinan dari lembabnya air, karena kan pipa tembaga itu kalau terkena air dingin sedikit itu langsung lembab teman-teman. Mungkin karena itu. Jadi solusinya adalah saya pakaiin lem teman-teman, lem besi yang kuat sampai 250 derajat Fahrenheit teman-teman, atau suhu dinginnya minus 60 derajat Fahrenheit. Gue beli satu teman-teman, satu pun kurang ya, nggak nutupin semua bagian tembaganya. Jadi ya gue usahain untuk tertutup ya teman-teman. Yang sebelumnya itu gue lem pakai lem super blue, tapi sekarang gue belajar dan gue coba lem pakai lem besi ini teman-teman. Ya, semoga dengan lem besi ini mengurangi efek dari embun yang dihasilkan oleh dinginnya air ya teman-teman. Oh iya, air yang gue gunakan itu air biasa ya, bukan air radiator. Nah, ini dia hasil pemasangannya. Emang kurang rapi sih, agak susah juga ya teman-teman. Nah, sekarang gue pasang dan kita lihat. Nah, udah gue pasang dan udah gue tes. Normal seperti biasa teman-teman, dan juga air outputnya juga agak anget-anget gitulah ya. Jadi secara tidak langsung itu membuktikan kalau sirkulasi airnya berjalan dengan baik. Oke, gitu aja videonya. Terima kasih.